وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pengajian kita dan kita telah sampai pada bab yang ke-30, Babus Syafa'ah, bab tentang syafaat. Maka sebelum kita menjelaskan lebih detailnya apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang syafaat ini, maka akan kita bacakan tulisan beliau dan di mana di antara atau merupakan metode beliau rahimahullah ketika memulai sebuah bab yang baru, maka sebelum menukilkan hadis-hadis, Al-Imam An-Nawawi akan membawakan sebuah ayat sebagai syahid, sebagai penguat dan pembuka. Dan di sini beliau rahimahullah membawakan ayat dari surat An-Nisa ayat ke-85. Qala al-muallif rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka ia akan mendapatkan bagian pahala darinya. Di sini kita bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mengkhususkan syafaat atau syafaat yang akan kita berikan kepada orang lainnya haruslah berupa syafaat yang baik. Karena akan nanti kita jelaskan di mana di antara pembagian atau contoh-contoh syafaat ada juga yang merupakan syafaat yang tidak baik atau syafaat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita menjelaskan tentang ayat ini, maka kita jelaskan pertama kali apa itu arti dari kata syafaat. Maka asy-syafa'ah artinya adalah at-tawassut lil ghair. Kita menjadi penengah. Kita menjadi orang di tengah-tengah lijalbil manfa'ah au daf'il madarrah. Kita menjadi orang yang berada di tengah di antara dua pihak. Jadi ada dua pihak yang memiliki sesuatu kasus, suatu problem. Kita kemudian menjadi orang yang di tengah-tengah. Entah tujuan kita menjadi penengah itu untuk mendatangkan kebaikan atau menghilangkan kemudaratan. Jadi keberadaan kita menjadi penengah, orang yang di tengah-tengah itu untuk mendatangkan kebaikan atau menghilangkan apa? Kemudaratan. Jadi ini pengertian dari syafaat. Contoh yang pertama, ada seseorang yang menjadi penengah untuk membantu orang lain di dalam suatu permasalahan. Atau kita menjadi penengah di antara dua orang supaya orang itu mau mengampuni atau memaafkan kesalahan orang yang lainnya. Yang pertama, mendatangkan kebaikan, ya, yaitu apa? Kita berada di tengah-tengah untuk membantu orang agar urusannya selesai. Sebenarnya bagian atau pembicaraan tentang permasalahan syafaat ini masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya, yaitu apa? Memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang muslim.
Syafaat ini diantara bagian-bagian kita berusaha untuk membantu saudara kita. Mendatangkan maslahat baginya ataupun menghilangkan kemudorotannya. Atau syafaat nanti di hari kiamat. Kita berbicara tadi di awal itu adalah syafaat yang berada di dunia. Kita membantu orang untuk mendatangkan manfaat baginya. Atau kita membantu orang untuk dia tidak jadi mendapatkan mudarat. Atau dia tidak jadi mendapatkan keburukan. Kalau di akhirat contohnya, yaitu adalah biasa kita kenal dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada seluruh manusia yang berada di padang mahsyar, menunggu agar Allah Subhanahu Wa Taala memulai penghisapan mereka, di mana di saat itu mereka sudah tidak mampu lagi untuk menahan betapa dahsyatnya ujian dan cobaan dan kesulitan yang mereka hadapi di padang mahsyar tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat agar Allah Subhanahu Wa Taala untuk memulai proses apa? Penghisapan. Itu syafaat untuk menghilangkan apa? Kemudorotan. Karena kondisi orang di saat itu di padang mahsyar akan nanti kita jelaskan insya Allah ketika ada pembicaraan tentang masalah ahwal atau keadaan-keadaan yang terjadi di hari kiamat kelak, di alam akhirat kelak. Pada saat itu di padang mahsyar orang-orang sudah tidak mampu lagi mendatangi seluruh nabi untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat. Tapi seluruh nabi menolak hingga Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaat agar orang-orang disegerakan atau dimulai penghisapannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau syafaat Nabi Muhammad SAW untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat. Syafaat Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang yang berhak masuk surga untuk langsung masuk surga. Ini diantara syafaat Rasulullah SAW. Akan tetapi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimaksudkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini adalah syafaat yang berada di dunia atau syafaat duniawiyah, syafaat yang bisa seseorang itu kerjakan selama ia hidup di dunia. Dan syafaat ini bermacam-macam. Syafaat ini bermacam-macam. Ada syafaat yang haram, yang tidak boleh. Tidak boleh seseorang itu tampil ingin membantu, ingin menolong seseorang, entah itu karena jabatannya, entah itu karena kedudukannya, entah itu karena harta yang ia miliki. Intinya dia ingin menjadi orang yang di tengah-tengah untuk menyelesaikan suatu problem. Akan tapi ada syafaat yang dilarang oleh Rasulullah SAW yang hukumnya haram. Yaitu syafaat di dalam hudud. Syafaat untuk apa? Gagalkan prosesi hukuman had yang telah ditetapkan oleh seorang pemerintah. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika seorang wanita dari kaum Bani Makhzumiyah. Dan Bani Makhzumiyah ini adalah termasuk salah satu petinggi atau jajaran kabilah yang terhormat di Quraisy, Makhzumiyah, termasuk keluarga-keluarga kaum-kaum yang terhormat. Wanita ini pernah meminjam suatu barang dari seseorang, kemudian tidak mengakui bahwasanya ia pernah meminjam barang tersebut. Dia menolak. Oleh Rasulullah SAW sampai kabar tersebut dan kemudian telah diputuskan agar tangan wanita ini dipotong. Had, hukuman had. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya keluarga dari pihak wanita ini berusaha untuk bagaimana cara agar Rasulullah SAW jangan sampai memotong tangan wanita ini. Dia berusaha mencari kira-kira siapa orang yang bisa untuk maju menemui Rasulullah SAW supaya Rasulullah ini mengubah keputusannya. Dilihatlah, yaitu siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah anak dari Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah ini dulu adalah budak Rasulullah SAW dan kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Dan Zaid ini pernah
dulu diangkat menjadi anak oleh Rasulullah SAW dan sempat memiliki nama Zaid bin Muhammad. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang menunjukkan bahwasanya anak angkat itu tidak boleh memiliki nama ayah angkatnya. Dia boleh diasuh oleh seorang pria tersebut, akan tapi mengubah nama anak tadi menjadi namanya dia. Contohnya, saya mengangkat anak yang namanya Umar. Umar ini dulu orang tuanya namanya misalnya Sofwan. Ketika saya mengangkat anaknya, kemudian saya mengubah namanya menjadi Umar bin Muhammad, maka ini dilarang dalam Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisa ad'iyaukum abnaukum, ya, hadza qaulukum bi afwahikum." Tidak, anak-anak yang kalian angkat, kalian akui sebagai anak kalian bukanlah anak asli kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka anak-anak angkat tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Mereka bukan termasuk ahli waris, akan tapi mereka boleh mendapatkan wasiat dari ayah angkatnya. Akan tapi mendapatkan porsi bagian warisan maka tidak boleh, karena mereka bukan anak kalian walaupun kalian mengangkat mereka menjadi anak. Ini adalah hukum-hukum yang banyak orang-orang tidak mengetahui. Ya, hukum-hukum yang samar yang tidak orang ketahui. Singkat cerita, karena orang-orang atau keluarga dari wanita tadi itu mengetahui Usamah bin Zaid ini dekat hubungannya sama Rasulullah, ya, dekat hubungannya sama Rasulullah, disuruhlah ia maju untuk berbicara kepada Rasulullah agar Rasulullah mau mengubah apa keputusannya. Maka Rasulullah SAW marah kepada Usamah dan mengatakan, "Atasfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau mau meminta syafaat di dalam had yang merupakan hudud atau hukum-hukum had-had yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah SAW, "Ayyuhan nas." Kemudian Rasulullah berkhutbah, karena pada saat itu orang-orang berkumpul menunggu apa jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW setelah datangnya Usamah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan apa? "Ayyuhan nas." Wahai sekalian manusia, innama ahlaka man kana qablakum, sungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, in annahum kanu idza saraqa fihimul syarif, bahwasanya kalau ada orang terhormat, kalau ada orang yang berkedudukan, kalau ada orang kaya, kalau ada orang penting di antara mereka yang mencuri, taruku, mereka tidak memprosesnya atau tidak menghukumnya. Dan ini terjadi di zaman sekarang, banyak orang-orang yang punya jabatan tinggi, yang kaya raya, ketahuan ini, ketahuan itu, mencuri, korupsi, tapi tidak tidak diprosesi, tidak dihukum dengan sebenar-benarnya. Nah, ini yang menghancurkan umat Islam. Maka kata Rasulullah SAW, kalau orang-orang penting tidak dihukum. Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihi had. Kalau giliran orang miskin atau orang lemah atau orang yang tidak memiliki jabatan itu melakukan atau mencuri, kata Rasulullah SAW, maka ditegakkan hukum had. Kemudian Rasulullah bersumpah, ya, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad, anaknya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, itu mencuri, aku potong tangan. Jadi tidak ada pilih-pilih, tidak ada, ya, dalam perkara menegakkan hukum had itu, kalau keluarga ini tidak perlu dihukum, atau keluarga ini tidak perlu dihukum. Semua sama, hukum ini ditegakkan kepada seluruh umat manusia. Taib. Itu dia syafaat yang dilarang, yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Taib. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan hukum had ini, kalau hukum had ini atau misalnya ada orang yang tertangkap mencuri atau tertangkap misalnya melakukan sebuah kesalahan yang dimana kesalahan itu memiliki konsekuensi dihukum had dalam Islam, dan permasalahan tersebut belum sampai ke pemerintah misalnya, atau belum sampai kepada amir, di mana pemerintah itu dia yang mengeksekusi, yang memproses hukuman tersebut, dan belum sampai ke pemerintah, kemudian ada orang yang ingin memberikan syafaat, maka boleh, asal belum sampai ke pemerintah.
Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagatil hududus sultan," kalau had atau problem udah lapor ke pemerintah misalnya, lapor ke orang-orang yang berwajib, fala'anallahu syafi' wal musyafa', maka Allah melaknat orang yang minta syafaat dan orang yang diberikan syafaat tersebut. Tidak boleh kalau sudah sampai kasusnya ke pemerintah, dilaporkan, terus masih ada orang yang sudah diproses, sudah diputuskan bahwasanya ini orang akan dihukum begini, dipotong tangannya, dicambuk, ya, kemudian dirajamkah dan lain sebagainya berkaitan dengan masalah had. Kemudian ada orang yang minta untuk diringankan atau digagalkan, maka Allah melaknat orang yang meminta syafaat itu, memberikan syafaat dan orang yang menerima syafaat tersebut. Maka di mana Rasulullah SAW ya menyebutkan bahwasanya orang itu boleh memberikan syafaat kalau belum sampai kepada pemerintah. Di mana Rasulullah mengatakan, halakana dzalika qabla an ta'tiyani bihi. Kenapa kalian tidak sudah di antara kalian selesaikan secara kekeluargaan, selesaikan secara ya antara kalian, tidak perlu sampai laporan tersebut kepada pemerintah atau kepada pihak yang berwajib. Itu artinya boleh kalau belum sampai ke pemerintah. Kalau sudah sampai maka hukumnya haram. Taib. Kemudian yang kedua, memberikan syafaat, contohnya adalah memberikan syafaat di sesuatu yang haram. Taib. Misalnya memberikan syafaat kepada seseorang yang telah menzolimi saudaranya. Misalnya, atau memberikan syafaat dan di mana syafaat itu adalah sesuatu hal yang menzolimi saudaranya, afwan. Contohnya, ada seorang pria yang telah mengkhitbah, melamar seorang wanita dan telah diterima oleh pihak keluarga wanita. Kemudian ada lelaki lainnya yang juga suka kepada perempuan tersebut, tapi sudah terdahuluan atau kedahuluan dilamar oleh lelaki yang lainnya. Kemudian ada seseorang yang dia ini maju kepada keluarga perempuan dan mengatakan, sudah, kamu jangan nikahkan anakmu dengan A, nikahkan saja dengan si B, yang B ini lebih banyak uangnya, atau lebih ini dan lebih itu dan lebih dan dengan alasan-alasan yang lainnya. Maka itu diharamkan. Orang yang maju ke keluarganya perempuan ini mengatakan kepada si ayahnya kah, atau kakaknya kah, atau pamannya kah, jangan nikahkan anakmu kepada fulan yang tadi itu, gagalkan pernikahanmu. Nikahkan aja sama yang si B ini, dia lebih ganteng, dia lebih ini, lebih dan lain sebagainya. Maka ini diharamkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yakhtubu ahdukum khitbata akhi. Janganlah kalian mengkhitbah, berusaha untuk melamar seorang wanita yang sudah dilamar sebelumnya. Tidak boleh, diharamkan. Atau la yabi' ahadukum bai'ata akhi. Janganlah kalian membeli sesuatu yang sudah ada akad pembelian dengan akad pembelian saudaranya. Contohnya, saya ingin menjual sebuah barang, kemudian si A sudah jadi mau beli sama saya, ya, sudah tinggal dibayar saja, sudah deal, tinggal dibayar, tinggal diserahkan barangnya. Kemudian si B mendengar bahwasanya si A ini sudah hampir beli barang ke saya, dia datang ke saya. Si A beli berapa? Belinya 10.000, saya bayar 11.000, kamu jual ke saya. Ini juga diharamkan oleh Rasulullah SAW. Karena akad sudah jadi di antara yang pertama. Maka dia datang, masuk yang kedua, bilang, udah kamu sudah usah jual ke dia 10.000, saya beli 11.000. Ini juga diharamkan. Tidak boleh kita membeli sesuatu yang telah dibeli oleh saudara kita. Kemudian, ya, syafaat yang tadi itu adalah syafaat bentuk kita saling tolong menolong dalam perbuatan dosa, tidak boleh. Kemudian yang ketiga contohnya adalah syafaat dalam hal yang mubah. Maka ini tidak ada masalah. Syafaat dalam hal yang mubah. Maka silahkan Anda mau menolong, Anda mendapatkan pahala. Anda tidak mau menolong, ya Anda tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Maka memberikan syafaat itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Taib. Kemudian di sini ya, Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat, wa man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik untuk hal kebaikan, maka ia mendapatkan pahala.
Kita lanjutkan ayatnya di mana Allah berfirman pada lanjutan ayat ini, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, yang dalam hal yang tidak baik, maka ia juga mendapatkan dosa. Makanya jangan tampil membantu membantu saudara orang dalam hal keburukan, ya. Kita hanya membantu dalam hal kebaikan. Hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi yang pertama, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi. Kalau ada orang yang lagi punya kebutuhan, kemudian orang ini ingin agar kebutuhan ini dipenuhi atau diselesaikan, maka ia akan datang menemui majelis atau kumpulan di mana Rasulullah SAW biasa duduk dengan para sahabatnya. Orang dari luar kota atau orang dari luar Madinah datang ke Madinah ketemu Rasulullah, ya, dalam suatu perkara yang di mana dia itu ingin menyelesaikannya. Orang punya hutang, agar hutangnya dilunaskan. Orang punya gadai barang. Banyak problem yang terjadi zaman dahulu. Ya, di antara nanti akan kita jelaskan di antara sini. Taib. Qala, maka ketika Rasulullah didatangi oleh orang ini yang dimana ia minta supaya ada orang yang memberikan syafaat bagi dia, maka Rasulullah mengatakan isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, ayo siapa yang mau memberikan syafaat kepada orang ini maka ia akan mendapatkan pahala. Ini menunjukkan bahwasanya itu hukumnya sunnah. Ya, dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan tawaran kepada para sahabatnya, ayo siapa yang mau memberikan syafaat kepada pemuda ini, ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqdiyallahu ala lisan nabihi ma habba. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan apa yang ia inginkan. Artinya apa? Ketika ada orang yang maju untuk memberikan syafaat, maka syafaat ini tidak harus 100% diterima. Contoh, saya punya hutang sama Ami Abdul Somad. Saya tidak mampu membayar hutang tersebut. Kemudian saya minta tolong kepada bapak di sini untuk ketemu sama Ami Abdul Somad supaya Ami Abdul Somad itu menyelesaikan hutang saya. Udah lunaskan aja. Rame-rame jamaah pengajian datang ke rumahnya Pak Abdul Somad. Tolong itu hutangnya Ustadz Muhammad itu dilunaskan. Ami Abdul Somad bilang enggak, dia harus bayar. Nah itu maksudnya. Rasulullah mengatakan wa yaqdiyallahu ala lisani nabihi ma habba. Artinya ketika orang itu maju untuk memberikan syafaat, belum tentu diterima. Dan tidak harus diterima. Terserah bagi orang yang punya permasalahan tadi itu, haknya dia. Mau menerima apa tidak. Akan tapi maksud Rasulullah SAW, ketika orang tadi itu sekedar dia sudah maju berusaha untuk memberikan syafaat yang baik, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hasilnya adalah ditolak. Contoh yang lain. Ada pemuda naksir sama anaknya si bapak fulan. Dia mau melamar tapi segan atau tidak punya keberanian. Dia minta tolong kepada bapak B untuk menemui bapak A. Supaya ngomongin bahwasanya si pemuda tadi ini suka sama anak perempuannya. Kita berikan contoh-contoh yang familiar lah. Biar kita bisa memahami. Kemudian pergilah bapak B ini kepada bapak A. Dia mengatakan, wahai A, ini si fulan ingin minta anakmu. Bagaimana menurutmu? Si A mengatakan, itu fulan itu belum punya pekerjaan. Atau dan lain sebagainya. Atau dia tidak sholat. Atau dia begini. Atau dan lain sebagainya. Artinya si A berhak untuk menolak tawaran atau kedatangan si orang yang memberikan syafaat ini kepada dia. Tidak harus 100% diterima. Itu yang harus kita ketahui. Akan tapi orang yang sudah maju memberikan syafaat itu, dia sudah tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia hadis yang pertama, dan hadis yang pertama ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Hadis yang kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita lihat telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas mesti disebutkan radhiyallahu anhuma. Bapaknya juga ikut apa? Ikut kena imbas doa yang kita berikan kepada anaknya. Makanya kalau kita cinta kepada orang tua kita, jadi anak yang soleh.
Karena segala amal soleh yang kita kerjakan ini, orang tua kita akan dapat pahalanya juga. Karena kita ini hasil didikan orang tua kita. Kalau kita cinta kepada orang tua kita menjadi orang yang soleh. Seluruh amalan kita Allah juga akan memberikan pahala kepada orang tua kita. Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Orang-orang itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang mereka perjuangkan. Orang tua perjuangannya apa? Anak. Ibu terutama khususnya mengandung anaknya, melahirkan anaknya, menyusuinya, mendidik sampai besar. Ayah yang mencari nafkah, memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya, mendidiknya. Jadi kalau anak tersebut itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua pasti dapat pahala sama. Pasti dapat pahala. Makanya kalau kita cinta kepada orang tua kita walaupun sudah umur-umur seperti ini, tetap harus menjadi orang yang soleh. Orang tua kita di alam sana, dia akan terus mendapatkan pahala dari kita. Di samping kita terus mendoakan. Dan doa itu juga ibadah. Anak yang bertakwa pasti akan mendoakan orang tuanya. Karena anak yang tidak bertakwa pasti lupa sama orang tuanya. Gak mungkin mendoakan orang tuanya. Makanya Rasulullah mengatakan, awwaladun solihun yad'u lahu, atau doa anak yang soleh, bukan anak saja. Anak yang soleh yang pasti akan mendoakan orang tuanya. Kalau sekedar anak gak lupa sama orang tuanya. Yakin lupa. Rasulullah mengatakan anak yang soleh baru akan mendoakan orang tuanya. Ini penting kita mendidik anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa, memahami perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini Abdullah bin Abbas, anaknya siapa? Anaknya siapa? Al-Abbas. Siapa Al-Abbas ini? Siapa yang tahu? Al-Abbas ini pamannya Nabi Muhammad SAW. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah, misannya Rasulullah. Nah, Abdullah bin Abbas ini memiliki teman seumuran yang dikenal dalam ilmu hadis, dikenal dengan nama Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 Abdullah. Umurnya setara, masih kecil-kecil. Akan tapi semuanya menjadi ulama di kalangan para sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dengan Abdullah bin Zubair. 4 orang. Ya. Bukan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang sudah apa tuh? Tuh Abdullah bin Zubair bin Awam. Taib. Radhiyallahu anhuma fi qissati Barirah wa zawjiha. Dalam kisahnya Barirah dan suaminya. Ini kisah yang masyhur. Kisahnya seorang wanita yang bernama Barirah. Suaminya kalau tidak salah namanya Mughith. Jadi Barirah dan Mughith ini dua-duanya budak, tapi dia suami istri. Mereka dua-duanya apa bu? Budak. Singkat cerita, Barirah ini dimerdekakan sama tuannya. Suaminya enggak. Suami tetap masih jadi budak. Barirahnya ini yang bebas, merdeka. Dan dalam Islam, seorang wanita yang telah bebas, kemudian ia masih memiliki suami yang masih dalam kondisi atau status budak, maka wanita ini diperbolehkan untuk memilih tetap menjadi istri bagi suaminya atau pisah dengan suaminya. Karena kenapa? Ini boleh, bukan harus pisah, tidak. Boleh, tergantung terserah wanita tadi itu. Wanita ini mau tetap sama suaminya, silahkan. Dia tetap menjadi istri dari seorang yang budak. Atau dia minta berpisah, karena di sini tidak ada kufu. Dalam Islam, pernikahan itu diperbolehkan. Orang menikah karena kufu. Ya. Contohnya orang Indonesia mau nikah sama orang Indonesia. Orang Australia mau nikah sama orang Australia. Orang Arab mau nikah sama orang Arab. Boleh, silakan. Tidak harus, boleh. Nah di sini kufu kesetaraan itu tidak ada. Karena sang suami itu budak dan istrinya ini sudah merdeka. Istrinya lebih tinggi. Istilahnya tingkatannya. Makanya oleh Rasulullah SAW ketika si Barirah ini memutuskan untuk pisah, tidak mau lagi sama suaminya nangis. Suami ini cinta banget sama Barirah ini. Nangis terus. Ya. Rasulullah kasihan. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada Barirah. Kemudian Rasulullah mengatakan, lau roja'tihi. Apa kamu nggak mau kembali kepada suamimu? Kasihan suamimu itu. Suamimu itu nangis-nangis, cinta sama kamu dan lain sebagainya.
Kemudian Barirah mengatakan apa? Qalat ya Rasulullah ta'muruni, wahai Rasulullah ini perintah darimu apa enggak? Aku mau nanya nih, kata Barirah. Apakah ini perintah ataukah ini hanya anjuran darimu? Kita lihat bagaimana pemahamannya para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Kalau misalnya itu adalah perintahnya Rasulullah SAW, mereka akan mengatakan sami'na wa ta'na. Di mana Allah berfirman innama qaulul mu'minin, di mana sesungguhnya ucapannya orang-orang yang beriman, idza du'u ilallah wa rasulihi, kalau mereka itu dipanggil, diajak untuk kembali mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, an yaqulu sami'na wa ata'na. Kami akan mengucapkan apa? Kami mendengar dan kami taat. Ayat yang berikutnya, fala warabbika la yu'minun. Mereka tidak akan sempurna iman, benar-benar beriman. Ya. Fala warabbika la yu'minun. Apa lanjutan ayatnya? Di mana Allah berfirman, ketika mereka itu ada problematika atau ada permasalahan, mereka akan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi semua kita ini kalau mendengar perintah dari Rasulullah SAW, yang kita lakukan adalah apa? Fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Sungguhnya mereka tidak akan benar-benar beriman wahai Muhammad sampai mereka menjadikan engkau itu hakim wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memutuskan perkara mereka. Jadi semua kehidupan kita ini, problematika kita ini, jalan langkah kita ini, kita sesuaikan dengan perintah Rasulullah SAW. Sudah samakah ini dengan perintah Rasulullah? Sudah samakah ini dengan tuntunan Rasulullah SAW? Allah mengatakan tidak akan benar-benar beriman kita kalau sampai kita benar-benar menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai hakim yang memutuskan segala perkara kehidupan kita. Saya mau pakai baju, ini boleh nggak menurut Rasulullah? Oh bebas, boleh, nggak apa-apa pakai baju ini. Saya mau pakai baju ini, menurut Rasulullah boleh nggak? Oh menurut Rasulullah nggak boleh, karena ini dari sutra, saya nggak jadi pakai. Seperti itu kita hidup. Saya mau makan, menurut Rasulullah ini menurut Allah dan Rasulnya makanan ini boleh nggak? Boleh. Oh Bismillah makan. Saya mau makan, menurut Allah dan Rasulnya makanan ini boleh nggak? Oh nggak boleh, ini karena ini adalah makanan yang haram, nggak jadi kita makan. Seperti itu kita hidup. Segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, si Barirah ini nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah ini perintah apa enggak? Kalau perintah aku enggak punya pilihan, aku akan mengikuti perintahmu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, qala innama asfa, enggak, aku cuman menjadi orang yang memberikan syafaat saja, cuman menganjurkan saja. Kata Rasulullah. Qalat la hajata li fihi, kata Barirah, oh kalau bukan perintah, ya udah Rasulullah, aku enggak mau kembali, aku enggak mau lagi sama dia. Ya, jadi pintar Barirah ini Masya Allah ya, nanya dulu sama Rasulullah, ini perintah apa enggak ini Rasulullah? Enggak, ini cuma sekedar anjuran saja. Itulah dia menunjukkan bahwasanya orang yang memberikan syafaat setinggi apapun derajatnya, setinggi apapun tingkatannya, mungkin ditolak gitu loh. Tidak harus selalu diterima. Buktinya Rasulullah pun ditolak secara halus oleh si Barirah ini, Rasulullah loh. Siapa coba orang lebih mulia dibandingkan Rasulullah SAW? Siapa orang yang lebih tinggi derajatnya, tingkatannya, kemuliaannya dibandingkan Rasulullah SAW di dunia ini? Tidak ada. Rasulullah paling mulia. Toh pun ditolak oleh Barirah. Artinya kita sebagai orang yang memberikan syafaat, ingin memberikan syafaat, ada kemungkinan ditolak. Dan itu boleh. Terserah orang dia, haknya dia. Ya. Kisahnya seorang sahabat yang berhutang. Ya, kalau tidak salah namanya Zubair bin Awam. Atau Allah Ta'ala mana lupa. Dia pernah punya hutang sama orang Yahudi. Kemudian Rasulullah ingin datang memberikan syafaat, ya, menemui orang Yahudi itu supaya hutangnya ini dilunaskan. Orang Yahudi bilang enggak, harus bayar hutang. Kata Rasulullah, ya sudah, enggak apa-apa. Didoakan oleh Rasulullah supaya Allah memberikan keberkahan bagi lelaki ini. Kemudian Allah berikan keberkahan, dia bisa membayar hutangnya dan dia jadi kaya raya setelah itu. Jadi artinya orang yang memberikan syafaat ada kemungkinan ditolak dalam hal dia mendatangi orang tersebut untuk memberikan syafaat. Jadi intinya ketika kita bisa membantu saudara kita dengan menjadi orang yang di tengah perantara, menolong dia dalam problematika dan permasalahan yang ia miliki, maka dianjurkan dalam Islam dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang merasa kita punya jabatan,
kita punya tingkatan atau kita punya kedudukan. Nah, misalnya, oh saya mau mengadakan pengajian di sini, alhamdulillah kita bisa mengadakan pengajian di Masjid Tonli ini atas usaha dan bantuan dari beberapa ikhwah yang membantu agar pengajian ini bisa tetap berada di masjid ini. Alhamdulillah, Allah akan terus memberikan pahala bagi orang-orang tersebut, ya, karena dia menjadi penengah perantara yang memudahkan urusan saudaranya yang ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baru, babul islah bainan nas, bab mendamaikan mendamaikan di antara orang-orang yang bertikai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini memberikan manfaat bagi saya sendiri khususnya, kemudian bagi seluruh ikhwah yang mendengar kajian ini. Kebenaran yang saya ucapkan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan yang saya ucapkannya datangnya dari diri saya dan dari setan. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.